Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Nah, sobat belajar, pada video pembelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 ya. Tema 9, kekayaan negeriku. Subtema yang kedua, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama ini termuat 3 muatan pembelajaran ya. Ada IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, nanti sobat belajar bisa menyimak sendiri ya pada layar. Apa saja tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sobat belajar, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap dan tetap semangat. Banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Mari membaca sobat belajar. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Mari berlatih sobat belajar. Sekarang tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi pada saat melakukan kegiatan di bawah ini ya. Nah, ini ada kegiatan anak sedang bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan adalah angin. Perubahannya energi angin menjadi energi gerak. Selanjutnya ada ibu-ibu sedang menyetrika. Kegiatannya yang digunakan adalah energi listrik. Perubahannya energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya ada kegiatan seorang bapak sedang membakar sate. Sumber energi yang digunakan adalah panas. Kemudian perubahannya energi panas menjadi energi kimia. Selanjutnya ada Pak Petani Garam, yaitu sumber energi yang digunakan adalah panas matahari. Perubahannya panas matahari menjadi energi kimia. Selanjutnya ada ibu sedang memblender atau membuat jus ya sobat belajar. Energi yang digunakan adalah listrik, perubahannya energi listrik menjadi energi gerak. Coba sobat belajar carilah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya seperti ini, energi gerak menjadi energi listrik, kemudian menjadi pembangkit listrik tenaga air atau angin. Contoh lagi, ada energi cahaya menjadi energi listrik, yaitu teknologi panel surya. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi kimia, yaitu charger batu baterai. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya.
Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas. Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Di bawah ini tabel contoh-contoh jenis daya alam yang tidak dapat diperbarui ya sobat belajar. Sumber daya alam bukan logam, contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Kemudian ada sumber daya alam logam, contohnya emas, perak, mangan, nikel, timah, timbal, platina. Kemudian sumber daya alam industri, contohnya berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu ya sobat belajar. Perhatikan pada tabel, ada hasil pertanian, contohnya ya, padi, jagung, bawang, sampai ke bawah itu ya. Kemudian hasil perkebunan ada kelapa sawit, karet, dan sebagainya. Hasil perikanan ada ikan, cumi, kepiting, kerang, udang, dan lain-lain. Hasil hutan ada pohon jati, cendana, pinus, dan sebagainya. Kemudian hasil peternakan ada ayam, kambing, sapi, kerbau, kuda, dan masih banyak lainnya ya sobat belajar. Nah, kemudian agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam tidak dapat diperbarui, buatlah daftar berikut ya sobat belajar. Ada bahan tambang organik, bahan tambang logam, dan bahan tambang untuk industri. Nah, kalian bisa lihat bahan tambang organik contohnya aspal, batu bara, bahan tambang logam, emas, perak, tembaga, intan, bahan tambang industri contohnya minyak bumi, nikel, dan lain-lain. Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut. Kalian bisa melihat pada peta ya sobat belajar. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang, minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya. Berikut persebaran hasil tambang negara kita. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup, sebaliknya sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Sekarang giliran kamu untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati yang ada di daerahmu ya sobat belajar. Perhatikan pada tabel. Nah, contohnya seperti ini. Mari membaca sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki baik hayati maupun non-hayati menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun.
Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Kamu telah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya lengkapilah gambar peta berikut ini ya sobat belajar. Nah, seperti ini peta pikirannya. Nah, ini isinya seperti ini ya sobat belajar. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Sobat belajar, lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati dalam kegiatan ekonomi daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber. Seperti kamu dapat bertanya dengan orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Nah, setelah selesai melakukan wawancara, kalian bisa membuat laporan hasil wawancara sebagai berikut ya, seperti contoh pada tabel berikut. Demikian sobat belajar video pelajaran kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.